kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak Ibu, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang bertengger di hati kita, semakin bertambah usia, semakin bertambah pula syukur itu, sampai kita menutup mata yang terakhir, Allah menggolongkan kita abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beriringkan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan malam ini Allah jumpakan kita dalam lautan saadah, kebahagiaan. Kelak Allah jumpakan kita di dalam bahrus saadah, di dalam bahtera kebahagiaan, fil jannatil ula, di dalam surga yang mulia, satu derajat. Kita semua amin ya rabbal alamin. Judul tausiah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah bulan Ramadan, momentum pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa kepada kamu, kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Yang dulunya pelit, setelah 30 hari dididik Ramadan, pelitnya akan hilang. Yang dulunya sering marah-marah, la'allakum tattaqun, 30 hari dididik Ramadan, maka semakin pemurah. Bukan pemarah, tapi pemurah dan peramah. Yang dulunya sering menyinggung, 30 hari dididik Ramadan, la'allakum tattaqun, maka dia menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati orang lain. Dulu lisannya sering mencerca Allah, datang hujan, demande hujan. Kelak 30 hari dididik Ramadan, datang hujan, dia ucapkan alhamdulillah ya Allah, rahmat. Mungkin saya tak butuh hujan, tapi di Kampar, orang Kampar butuh hujan, karena orang Kampar sedang menanam padi. Mungkin saya tak butuh hujan ya Allah, akan tetapi binatang ternak kami yang ada di Pekanbaru butuh hujan. La'allakum tattaqun. Maka judul kita pada kesempatan yang mulia ini, bulan Ramadan ini ibarat sungai. Kalau ada sungai Bapak Ibu, itulah yang membersihkan badan kita. Maka bulan Ramadan itu ibarat sungai, lalu kita mandi di sungai tersebut. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kok ribet memahaminya? Gini Bapak Ibu, para sahabat Nabi ketika memasuki bulan Ramadan, mereka bahagia dan sedih. Kenapa mereka bahagia? Karena datang bulan pengampunan. Maka mereka mengucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tapi di sisi lain, para sahabat itu sedih. Kenapa sedih? Dia takut bulan Ramadan berlalu yang ibarat sungai, tapi dosa dari matanya belum hilang, dosa dari penciumannya belum hilang, dosa lisannya masih menempel, dosa hatinya belum terkikis, riaknya masih tebal, sombongnya semakin menjadi-jadi, dosa dari kaki masih menempel, dosa dari tangan masih abadi. Maka kedatangan bulan Ramadan, sahabat bahagia, ya, tapi sahabat bersedih, iya. Mereka ingat dengan kata Nabi, ragima rajulin, celakalah seseorang
yang 30 hari lewat bulan Ramadan ibarat sungai, tapi dosa-dosa daripada dalam dirinya belum terhapus. Maka bulan Ramadan ini ayahanda dan ibundaku adalah momen pensucian jiwa lahir dan batin. Siapa di antara kita tidak memiliki dosa? Kalaulah boleh jujur Bapak Ibu, andaikan dosa mata ditempel satu titik hitam di mata kita, maka mata kita ini saya yakin dan percaya semuanya warna hitam, tak ada lagi warna putih. Melihat HP yang tak nampak dilihat, Allah tempelkan titik hitam. Besok lewat ke Sudirman, nampak orang besar Sarawak ketek. Kok bahasa Inggris Bapak Ibu? Tertengok oleh kita, dosa tinta hitam. 1 tahun dosa itu pun akan nampak di mata kita. Andaikan dosa lisan, Allah langsung catatkan di lisan kita. Hari ini kita bohong, Allah catatkan dosa itu di lisan kita. Saya khawatir, kita khawatir lisan-lisan orang Riau banyak yang hitam. Kenapa? Karena banyak berbohong. Tapi Allah tak lakukan itu. Kenapa? Allah sayang kepada kita. Andaikan dosa tangan, Allah tempelkan di tangan, lengkap dengan tanggalnya. Saya nampak tangan Bapak tanggal 5 bulan 6 mengambil mangga orang. Nampak di tangan Ibu tanggal 6 bulan 5 mengambil bunga janda bolong. Nampak semua. Nampak di tangan Pak Ustadz mengambil hak orang lain. Ada orang yang korupsi, dicatat pula tanggalnya korupsi. Apa yang terjadi? Kita tak bisa lagi menasehati anak kita. Apa kata anak kita? Bapak menasehati saya katanya, ayah menasehati saya. Coba baca tangan ayah tuh katanya. Dibaca, kita penuh dengan dosa. Tapi Allah sangat sayang kepada kita Bapak Ibu. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai pensucian jiwa lahir dan batin. Allah ingin nanti ketika masuk malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mata kita sudah betul-betul terhapus dari dosa. Hati kita sudah betul-betul bersih. Hasadnya hilang, dengkinya hilang, takabur yang tebal itu tidak lagi ada, sum'ahnya hilang, riaknya hilang. Maka inilah bulan Ramadan ini menjadi momentum pensucian jiwa. Ramadan yang seperti apa Pak Ustadz? Yang terakhir, Ramadan yang seperti apa yang bisa mensucikan diri kita daripada jiwa lahir batin? 1, puasa. Tapi puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi mata kita ikut berpuasa melihat yang tak boleh dilihat. Lisan ikut berpuasa daripada bohong, gibah, mencerca orang. Tangan ikut berpuasa. Jadi tangan kita berzikir, subhanallah, subhanallah, salawat. Lisan kita berpuasa, tapi lisan itu membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, tadarus di malam hari. Kaki kita ikut berpuasa, kaki kita juga melangkahnya ke musalla Al-Fitrah 2. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah puasa, inilah bulan Ramadan yang dapat mendidik jiwa kita, mensucikan jiwa kita lahir dan batin. Jangan sampai kita ke hadis Nabi masuk kategori kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa kata Nabi. Dia puasa, berbukanya sama dengan kita, sahurnya sama dengan kita, lemasnya sama dengan kita. Tapi kata Nabi, ingat Bapak Ibu, laisa lahu min siyamihi, tak dapat
pahala sedikit pun daripada puasanya. Apa yang dia dapatkan? Illal ju'u wal atasu, kecuali lapar dan dahaga. Karena dia hanya menahan makan dan minum, lisannya terus berbohong, hatinya tetap liar, matanya tetap liar, pendengarannya tetap liar. Maka jangan sampai kita kepada hadis yang seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa bulan Ramadan ini mempergunakannya untuk pensucian jiwa, lahir dan batin. Kalau berangkat ke Padang Panjang, jangan lupa membawa tikar. Ceramah tidak panjang-panjang. Saya tengok Bapak Ibu ini masih banyak yang lapar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.